Jakarta merupakan kota metropolitan yang dihuni oleh 10 juta penduduk di dalamnya. Meskipun permasalahan kerap menerpa Jakarta, seperti misalnya banjir, polusi udara, dan cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini terasa di Jakarta, akan tetapi Jakarta masih memiliki salah satu tempat wisata yang masih bernuansa alami, seperti misalnya kebun binatang Ragunan ini. Bersama saya Reski dan rekan saya Wildan, kami akan memandu jalan-jalan koi pada episode kali ini. Hewan pertama yang bakal kita sambangin adalah orangutan Kalimantan. Dengan bahasa Latin Pongo pygmaeus ini, satwa endemik dari Pulau Kalimantan ini memiliki berat 50-100 kg dan panjang sekitar 1,2 sampai 1,4 meter. Klasifikasi dari Borneo orangutan ini ialah dari kelas mamalia, bangsa primata, dan suku Pongidae marga Pongo jenis Pongo pygmaeus. Habitat dari orangutan ini atau orangutan Kalimantan ini dari hutan pegunungan, hutan dataran rendah sampai rawa-rawa. Perkembangbiakan pada satwa ini adalah dewasa kelamin pada usia 10 tahun, masa kehamilan sekitar 8 bulan, melahirkan 1 anak, jarang yang kembar, anak dirawat sampai usia 2 tahun. Makanan dari satwa endemik Pulau Borneo ini adalah buah-buahan, pucuk-pucuk, daun bunga, kayu, telur, dan juga serangga. Tapi sayangnya, orangutan Kalimantan ini status konservasinya terancam punah. Hewan kedua yang kita sambangi adalah babi rusa. Sekarang kita tepat di depan kandangnya. Memiliki nama Latin baby rusa dengan klasifikasi hewan berjenis mamalia. Memiliki kulit kasar berwarna abu-abu kecoklatan. Panjang kepala dan tubuh dari sekitar 87 sampai 107 cm. Tinggi bahu 64 sampai 79 cm dengan panjang ekor 27,5 sampai 30 cm. Kaki semuanya memiliki jari 4, 2 jari yang fungsional. Pada jantan terdapat rahang yang menjulang ke atas menembus ujung moncong lalu melengkung ke arah belakang. Dengan habitat hutan yang lembab dan lebat, semak, rawa, lumpur, dan rumpun bambu. Perkembangbiakannya dengan lama kebuntingan selama 120 sampai 150 hari dan melahirkan antara 1 sampai 2 ekor anak bergaris ringan dengan warna dasar coklat. Makanannya adalah umbi, tunas, pohon, buah, dan juga sayur. Sebelumnya kita ada di babi rusa, sekarang kita masih ada di sejenis keluarganya, yaitu di rusa sambar. Dengan nama Latin Cervus unicolor equinus, dengan klasifikasi kelas mamalia, bangsa Artiodactyla, suku Cervidae, dan marga Cervus atau rusa. Sedikit deskripsi dari satwa ini adalah rusa tropis terbesar, panjang kepala dan tubuh bervariasi dari 1,62 sampai 2,7 meter. Tinggi 102 sampai 160 cm, berwarna coklat kekuningan sampai abu-abu gelap, dan rusa jantan saja yang memiliki rangga yang panjangnya mencapai 110 cm. Ekornya relatif panjang untuk rusa dan umumnya berwarna hitam di atas dengan bagian bawah keputihan. Rambutnya sangat kasar. Dan habitat dari rusa sambar ini adalah hutan kering tropis dan hutan hujan tropis. Berkembang biak sepanjang tahun, masa kehamilan sekitar 8 bulan dan biasanya melahirkan 1 ekor anak saja. Makanan dari satwa ini ialah rumput, daun, dan tumbuhan. Dan status konservasi dari rusa sambar ini sangat sayang sekali, yaitu masih bahaya atau langka ataupun dilindungi. Pada kali ini, saya berada tepat di depan kandang salah satu hewan yang bisa terbilang cukup besar, yaitu banteng. Dengan nama Latin Bos javanicus javanicus, banteng merupakan spesies ruminansia besar liar Asia. Ada 3 subspesies banteng, yaitu Bos javanicus javanicus yang biasa ditemukan di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Ada juga Bos javanicus lawi yang biasa ditemukan di Pulau Kalimantan. Terakhir ada Bos javanicus birmanicus yang mendiami daratan Asia. Banteng jantan
biasanya memiliki warna yang jauh lebih gelap, lebih besar, dan lebih berat daripada banteng betina. Baik jantan maupun betina pasti memiliki tanduk. Tanduk jantan ke atas dan tumbuh hingga sekitar 75 cm, sedangkan tanduk betina lebih kecil. Banteng memiliki bobot biasanya sekitar 600 sampai dengan 800 kg. Dengan makan makanan yang termasuk jenis hewan herbivora, banteng biasanya hidup sekitar sampai dengan 20 tahun ke depan. Sebelumnya kita berada di hewan-hewan herbivora, sekarang kita masuk ke hewan karnivora atau pemakan daging. Selamat datang di kandang sang raja hutan, yaitu dari singa Afrika. Dengan bahasa Latin Panthera leomysaicus ini, dengan klasifikasi kelas mamalia, bangsa karnivora, suku Felidae, dan marga Panthera dengan jenis Panthera leomysaicus. Deskripsi dari kucing besar ini adalah kucing besar yang berotot, berdada dalam dengan kepala pendek, bulat, leher yang berkurang, dan telinga juga bulat. Singa jantan memiliki surai yang menonjol, berat badan antara 200 sampai 250 kg, panjang total sekitar 2,70 meter, tinggi pundak sekitar 0,90 meter, bulunya yang bervariasi dalam warna dari abu-abu keperakan, merah kekuningan, hingga coklat gelap. Habitat dari singa Afrika ini adalah padang rumput savana. Perkembangbiakan yaitu dewasa kelamin 3 sampai 4 tahun, lama kebuntingan sekitar 105 sampai 110 hari, dan dapat melahirkan 1 hingga 3 ekor anak. Makanan dari sang raja hutan ini adalah mamalia kecil dan juga ayes. Status konservasi dari singa Afrika ini adalah terancam. Teman-teman, setelah melihat hewan-hewan kita jalan ke sana dan kemari, pasti kita merasakan rasa letih, rasa lapar, dan juga haus. Kalau teman-teman nggak bawa bekal atau persiapan makanan minuman di rumah, teman-teman bisa pergi aja ke belakang saya ini, yaitu dari food court atau kantin di Taman Marga Satwa Ragunan. Di sini tersedia berapa banyak makanan dan minuman yang bisa kalian beli di sini. Pastinya bakal menghilangkan rasa lelah, rasa lapar, dan dahaga kalian semua. Dan teman-teman juga bisa beli beberapa souvenir juga buat dibawa ke rumah sebagai kenang-kenangan atau cindera mata karena kalian pernah jalan-jalan di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Nah, buat kalian yang mau berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan ini, tarifnya nggak mahal kok. Cuma sekitar 3.000 untuk anak-anak dan 4.000 untuk orang dewasa. Cukup sekian dokumentasi dari kami berdua. Semoga Indonesia selalu menghadirkan tempat wisata yang unik dan juga menarik. Amin. Sini. Dengan nama Latin yaitu Cervus unicolor equinus, dengan klasifikasi kelas mamalia, bangsa Artiodactyla, suku Cervidae, dan marga Cervus atau rusa dan